Mengapa negara ini menjadi medan tarik-menarik kekuatan besar? Bukan di Timur Tengah, bukan di Rusia, tetapi di Amerika Latin, tepat di halaman belakang Amerika Serikat. Negara itu bernama Venezuela. Dan sebelum itu, mari kita dengar bersama-sama tentang disclaimer. Akun ini tidak bertujuan mengobarkan peperangan, permusuhan, kebencian, provokasi, maupun permufakatan jahat dalam bentuk apapun. Seluruh konten disajikan untuk tujuan edukasi, informasi, dan diskusi publik. Dan konten tidak dimaksudkan menyebarkan hoax, informasi palsu, false info, menyesatkan, misleading, atau memaksakan opini. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu visual, gambar, video, sementara substansi informasi bersumber dari berbagai referensi terbuka di media nasional dan global yang tersedia untuk publik. Penonton diharapkan bersikap kritis, bijak, dan melakukan verifikasi mandiri. Ya, inilah Venezuela dengan tragedi sumber daya alam terbesar dalam sejarah modern. Dan untuk memahaminya secara singkat, tolong dengarkan ya. Pada tahun 1990-an, Venezuela memompa 3,5 juta barel minyak bumi setiap harinya. Yang melakukan ini adalah negara-negara yang memiliki perusahaan pembangkit energi raksasa sedunia. Dan investasi asing perusahaan raksasa masuk luar biasa. Pembangunan dan infrastruktur jadi modern. Sumber daya manusia Venezuela meningkat dan memiliki keahlian teknis bersama tenaga kerja asing yang juga bekerja sama dengan peralatan dan mesin engineering yang ikut berlimpah, disertai dukungan dana yang raksasa juga. Lalu seorang pemimpin karismatik muncul bernama Hugo Chavez, dan di bawah kepemimpinannya, Venezuela melancarkan apa disebut nasionalisasi perusahaan asing. Dan asal tahu saja ya, beliau juga menolak pendudukan dan penjajahan bangsa piaraan Amerika di Timur Tengah. Dan sebaliknya, malah terang-terangan mendukung kemerdekaan bangsa yang dijajah dan ditindas, dianiaya hidupnya. Dan ternyata penggantinya, yaitu Nicolas Maduro, malah lebih jauh lagi pembelaannya, yaitu dia bilang, jika aku terlahir kembali, aku ingin menjadi Muslim. Seguramente si yo volviera a nacer sería musulmán, porque lo respeto profundamente en su fe, en su creencia, en su oración permanente. Dan kembali ke rencana nasional dari mendiang Chavez yang juga dilanjutkan penggantinya untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing yang menyedot minyak berlimpah Venezuela. Perusahaan tersebut diberikan pilihan, yaitu terima kemitraan minoritas dengan BUMN negara, yaitu PDVSA, yaitu perusahaan negara di bidang energi, atau keluar dari negara Venezuela. Dan akhirnya hanya tinggal beberapa perusahaan, yaitu Chevron, Repsol, ENI, Mautel and Prom, CNPC, Rosneft dari berbagai negara di dunia termasuk Rusia, Cina, bahkan Pertamina Indonesia. Juga berlaku hal yang sama juga ya kawan.
Dan hari ini perusahaan energi atau minyak masih ngeri berinvestasi di Venezuela, walau Trump berambisi ingin kuasai minyak dan sumber daya alam Venezuela. Namun salah satu CEO perusahaan raksasa minyak energi ExxonMobil berkata, Venezuela saat ini belum layak untuk investasi, ujar Woods. Berikut komentar beliau saat di Gedung Putih diajak rapat dengan Trump. With respect to Venezuela in particular, we have a very long history in Venezuela. In fact, we first got into Venezuela back in 1940s. We've had our assets seized there twice, and so you can imagine to re-enter a third time would require some pretty significant changes from what we've historically seen here and what is currently the state. If we look at the legal and commercial constructs and frameworks in place today in Venezuela, today it's uninvestable. And so significant changes have to be made to those commercial frameworks, the legal system. There has to be durable investment protections, and there has to be a change to the hydrocarbon laws in the country. We're confident that with this administration and President Trump working hand in hand with the Venezuelan government, that those changes can be put in place. And with respect to the Venezuelan government, that perspective we don't have a view on. We haven't talked to the Venezuelan government, and obviously we have yet to assess the people's perspective with respect to ExxonMobil entering the country. Sedikit gambaran tentang negara Simon Bolivar ini terletak di utara Amerika Selatan. Dengan populasi lebih dari 31 juta penduduk, berbatasan dengan Brasil, Kolombia, Guyana, dan Trinidad dan Tobago. Venezuela juga terkenal karena bentang alam yang cantik, begitu juga wanitanya cantik-cantik. Sebelumnya Venezuela adalah koloni Spanyol. Venezuela merdeka terdiri dari distrik ibu kota, 23 negara bagian, serta sejumlah pulau dependensi federal. Negara bagian Monagas dikenal karena pasokan minyaknya yang melimpah. Di wilayah ini terdapat sabuk Orinoco, Faja Petrolifera del Orinoco, yaitu area kaya minyak mentah berat terbesar di dunia, yang menurut Badan Geologi Amerika, USGS, mencapai cadangan 513 juta barel minyak dan 303,2 miliar barel menurut data OPEC. Namun anehnya, rakyatnya dibikin kesulitan hidup, ekonominya diruntuhkan, dimiskinkan. Dan nama Venezuela terus muncul dalam berita dunia bersama kata-kata seperti sanksi, krisis, kudeta, dan geopolitik, geostrategis. Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya sangat kompleks. Mengapa Venezuela begitu penting bagi dunia? Dan siapa saja yang sebenarnya paling berkepentingan di balik krisis ini? Secara data, Venezuela adalah pemilik cadangan minyak terbukti terbesar di dunia seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahkan melebihi Arab Saudi. Minyak Venezuela khususnya di Orinoco Belt adalah aset strategis Venezuela, bukan sekadar komoditas ekonomi. Namun kekayaan ini membawa paradoks klasik. Semakin kaya sumber daya, semakin besar perebutan kekuasaan dan intrik politik dari dalam dan luar negeri. Ketika harga minyak tinggi, Venezuela makmur. Dan ketika harga jatuh, ekonomi terguncang. Dan ketika politik ikut campur, bahkan intervensi dan campur tangan asing menjadi agresi militer yang brutal, maka kemudian krisis dalam negeri dan internasional menjadi tidak terhindarkan. Di era Hugo Chavez, Venezuela mengambil jalur berbeda, nasionalisasi industri minyak, mengurangi dominasi perusahaan asing, membangun aliansi non-barat khususnya non-Amerika yang disebut imperialis, anti-imperialisme dan kolonialisme, menolak penindasan dan penghisapan sumber daya alam oleh pihak asing khususnya Amerika dan Barat. Langkah ini populer di dalam negeri, namun mengubah posisi Venezuela di mata dunia khususnya Amerika dan Barat. Di mata negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Take action against more countries like Cuba, Colombia, Mexico, Iran, Greenland, Canada, and many more than you think. Venezuela saat ini dipandang melalui lensa krisis geopolitik yang sedang berlangsung, ditandai dengan intervensi militer Amerika baru-baru ini, perebutan kendali atas cadangan minyaknya yang besar, dan kekhawatiran akan pengaruh Tiongkok dan Rusia di kawasan tersebut. Perspektif ini sangat terpolarisasi dan berfokus pada dinamika kekuasaan, sumber daya alam, dan ideologi. Dan ketika Nicolas Maduro melanjutkan kepemimpinan mendiang Hugo Chavez,
Terjadilah krisis ekonomi global, salah kelola, inflasi ekstrim, embargo dan sanksi ekonomi Amerika dan Barat, dan tekanan eksternal datang bersamaan. Disinilah Venezuela tidak lagi hanya soal rakyatnya, tetapi soal posisi strategis global. Sebelumnya Amerika Serikat dan sekutunya tidak mengirim tank, helikopter, rudal, dan peluru ke Caracas. Mereka memberlakukan sanksi ekonomi, sanksi membatasi akses Venezuela ke sistem keuangan global, ekspor minyak, impor barang penting, perdagangan dan teknologi. Pendukung sanksi berkata, ini untuk menekan rezim. Yes! Pengkritik menjawab, yang paling menderita adalah rakyat. Perang modern adalah perang ekonomi, menggunakan sanksi berbagai macam. Dan Venezuela menjadi salah satu contohnya yang paling ekstrim dari cara-cara kapitalisme global yang tidak adil dan tidak etis. Di saat Barat menjauh, China dan Rusia mendekat. China memberi pinjaman besar infrastruktur dan kerjasama energi jangka panjang. Rusia memberi dukungan diplomatik, kerjasama militer, investasi strategis. Bagi Beijing dan Moskow, Venezuela adalah akses energi, mitra politik, simbol perlawanan terhadap dominasi Barat. Dan bagi Washington, ini alam keras. Pengaruh rival besar tumbuh di wilayah yang selama puluhan tahun dianggap zona pengaruh Amerika. Jika kita melihat dunia sebagai papan catur, maka Venezuela bukan pion kecil. Ia adalah sumber energi raksasa, pos geopolitik strategis, simbol perlawanan ideologis. Kontrol ekonomi Venezuela berarti pengaruh pada pasar minyak global. Tekanan terhadap kekuatan dahsyat China dan Rusia, sinyal proyeksi kekuatan ke Amerika Latin. Inilah sebabnya Venezuela tidak pernah dibiarkan sendirian. Apa yang terjadi di Venezuela mempengaruhi harga minyak dunia, mengubah arus migrasi regional, menguji kekuatan sanksi sebagai alat politik, menentukan arah dan tujuan masa depan di seluruh kawasan dan negara-negara Amerika Latin. Dan yang terpenting, ini menjadi contoh bagaimana negara kaya pemilik sah berdaulat atas sumber daya alamnya bisa terjebak dalam konflik global hingga dipaksa yang lebih besar dari dirinya sendiri untuk serahkan harta dan kekayaannya dengan satu dan berbagai alasan pembenaran tindakannya. Venezuela bukan cerita hitam putih, bukan sekadar rezim jahat atau konspirasi asing. Venezuela adalah kisah kekuasaan rakyat yang berdaulat, kepentingan geopolitik, geostrategis global dan nasional regional, energi berlimpah milik rakyat jelata Venezuela, dan harga yang harus dibayar rakyat biasa. Di masa kini di dunia modern, perang tidak selalu memakai senjata. Kadang, perang datang dalam bentuk ekonomi, perdagangan, keuangan, krisis, gejolak politik, kerusuhan, fitnah, hasutan, adu domba, kekerasan sosial, propaganda, agitasi, berita palsu dan hoaks kebohongan yang dipaksakan, tipu daya informasi, hingga serangan cyber, pemberian sanksi, jerat utang dan pinjaman luar negeri, lalu intrik-intrik perebutan kekuasaan, kudeta dan pengaruh, intrik dan infiltrasi hingga clandestine. Dan Venezuela berdiri tepat di tengah badai itu dan memberikan hikmah untuk semua orang. Saya global menjadi paham apa itu penindasan dan penjajahan, eksploitasi, imperialisme, kolonialisme, kapitalisme di era modern, era digital, era robotik. Namun cara-cara zaman penjajahan masih dipakai oleh mereka yang menyebut dirinya bangsa yang beradab, yang menghormati HAM, yang pro keadilan dan kemakmuran. Omon-omon menurut kalian, selain karena minyak dan energi, serta geopolitik dan geostrategis, apakah isu konflik Venezuela dan penculikan pemimpinnya tersebut? Mungkinkah sedikit atau banyak ada hubungannya dengan Ziohel yang tak suka karena pemimpin Venezuela semuanya adalah pembela para pejuang pembebasan? Bahkan sampai-sampai Maduro ingin memeluk Islam. Insya Allah, semoga diberi kemudahannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah betul begitu atau tidak ya? Tolong sampaikan di kolom komentar. Ya. Dan jika kalian suka dengan tema-tema isu global, geopolitics and geostrategis, dokumenter, sejarah, hingga konspirasi, konflik dan perang, bantu dan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan klik loncengnya.
supaya mendapatkan update post. Dan juga tolong di-share ya, supaya bisa saling berbagi info. Terima kasih. Dan kudoakan dari sini, sukses buat yang menonton. Dan subscribe. Wassalam, terima kasih sudah menonton hingga akhir bagian ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe ya teman. Wassalam. Terima kasih untuk kalian semua ya.